Belakangan ini di medsos lagi ramai istilah sibling. Kata-kata ini wirawiri banget terutama di X. X itu Twitter dulunya. Pernah tuh dalam sehari cuitan ini tembus sampai 30.000 lebih cuitan sampai masuk kategori the longest trending selama 24 jam terakhir. Istilah ini muncul gegara adu komen antara Knets, Korean netizen, dan netizen dari Asia Tenggara. Apa itu sibling? Kenapa kok sampai ada istilah ini? Dajaha wajo Intan, Haning Leta Watak Bintao, Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Bisa marga doang, bisa nama lengkap seperti punyanya Intan. Yang Intan pakai ini efeknya efek emas, emasnya itu berkilau. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark, kalau di gelapan itu nyala. Dan efek rainbow. Efek rainbow ini kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman nggak mau yang aneh-aneh tanpa efek pun juga ada tulisan, bisa di dada kiri atau di tengah. Mau di punggung pun juga bisa. Selain custom marga ada juga tokoh-tokoh China seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Necha, pahlawan Cangkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, juga Liang, Cao Zhelong, 5 Jenderal Macan, Guan Yu diobati oleh Dr. Huato, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Teman-teman bisa cek di Shopee, yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sibling, gabungan dari Shi yang berarti Southeast Asia dan sibling yang berarti saudara. Jadi kalau digabung kurang lebih artinya saudara serumput se-Asia Tenggara tapi versi online. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan solidaritas sesama negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ini bukan istilah resmi, ini bukan istilah akademik. Istilah ini lahir dari budaya fandom, debat, timeline, dan momen senasib seperjuangan. Gimana istilah sibling ini bisa muncul? Kisruh yang mempopulerkan istilah ini bermula dari sebuah konser grup band Korea Selatan Day6 yang digelar pada hari Sabtu 31 Januari tahun 2026 di Axiata Arena, Malaysia. Teman-teman pernah lihat konser nggak? Andai kata enggak pun ya pasti bisa ngebayangin dong, kalau suatu acara diselenggarakan pasti ada TNC-nya, SNK-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Iya dong, kalau nggak ada TNC ya bisa nggak tertib semua itu acara. Yang mana salah satu TNC dari nonton konser itu tidak boleh membawa kamera profesional kayak DSLR. Karena yang pertama ini melanggar hukum hak cipta. Yang kedua, DSLR itu kan kameranya besar tuh ya, yang mana itu mengganggu dong, mengganggu penglihatan orang-orang kalau misalkan diangkat tinggi-tinggi kayak gini. Yang mana ini adalah aturan yang umum. Teman-teman yang sering lihat konser pasti tahu kalau memang di konser itu nggak boleh bawa DSLR. Bawa boleh, tapi ya nggak boleh digunakan. Nah, di acara konser Day6 tersebut ada turis yang membawa kamera DSLR, dipakai, diangkat tinggi-tinggi sehingga mengganggu pemandangan penonton yang di belakangnya. Ditegur, nggak mempan. Intan juga bingung ya, ini cuma satu turis atau segrup, karena ada sumber yang bilang satu grup. Wah, kalau segrup ya mengganggu banget dong, kalau satu aja mengganggu apalagi ini segrup. Karena ditegur nggak mempan tuh ya penonton protes ke promotor, sama promotor hal ini sudah diselesaikan, orangnya diciduk, tapi nggak ada kelanjutan apakah orang itu minta maaf doang atau dikasih sanksi, nggak tahu. Pokoknya masalahnya beres sampai sini. Kemudian ada netizen Malaysia yang memviralkan kejadian ini di X. Nah, normalnya Lia, normalnya andai kata salah, seperti contohnya di Indonesia pernah kan ada orang yang rusak bunga sakura di Jepang. Waktu itu si pelaku itu dihujat seluruh dunia. Orang Indonesia nggak ada yang ngebelain itu pelaku. Malah ada orang Indonesia yang minta maaf, minta maaf atas nama pelaku. Terus gitu ada juga netizen Indonesia yang ikut
ngerosting si pelaku. Intinya si pelaku tuh nggak dibelain. Normalnya seperti ini, tapi kejadian ini justru kebalikannya, mind blowing. Kenneth malah menyerbu si Malaysia itu. Dia bilang, "Loh, kalau kamu suka K-pop, kamu harus membiasakan diri sama kelakuan fans-fansnya Korea." Bahkan ada yang mengancam si Malaysia dengan pasal hukum. Nah kan, ini kayak kasus jambret di Indonesia ya kan, yang masuk penjara malah yang korbannya. Nah, biasanya nih guys, biasanya orang-orang kalau kalah debat, ciri khasnya dia akan mengalihkan ke hal yang merasa dia unggul. Nah, orang-orang Korea itu sangat percaya diri sama fisiknya. Dia merasa dia adalah orang yang paling cantik, paling ganteng di seluruh dunia. Sehingga dia mengata-ngatain ASEAN, bukan Malaysia doang, padahal yang bermasalah cuman dia sama Malaysia ya kan. Ini seluruh ASEAN dia kata-katain. Katanya orang ASEAN itu miskin, jelek, kulitnya gelap, bahkan disamakan dengan hewan. Bahkan artis Indonesia Baskara Mahendra itu dipost loh sama Kenneth, bilang they are all shaped like this sambil ngasih emot orang mutah. Wah, ini ngawur sih, sudah ngotak-ngotik Indonesia nih dia. BTW, bahwa Baskara Mahendra ini cakep loh padahal. Girl band Nona dari Indonesia juga digoreng sama Kenneth. Nona itu girl band dari Indonesia yang sangat menjunjung Indonesia. Dia nyanyinya pakai lagu bahasa Inggris, tapi latarnya itu pakai latar-latar Indonesia, pemandangan-pemandangan Indonesia. Nona itu kayak gitu. Nah, di salah satu singlenya Nona yaitu Shoot, ada scene seperti ini. Di tengah sawah ada gubuk, yang mana gubuk ini digoreng sama Kenneth. Oh, rumahnya orang Indonesia kayak gini ya, miskin ya, kayak gitu. Kemudian ya dibales dong, mereka kan ngata-ngatain fisik toh. Fisiknya, dia kan sangat membanggakan fisik mereka sendiri. Tapi anehnya PP-nya mereka itu kagak ada yang nunjukin fotonya mereka. Yang ada malah nunjukin foto-foto dari artis. Ditantang dong untuk nunjukin fotonya mereka. Ya jangan bangga sama artis doang. Ini lucu banget ya, padahal Indonesia dan Malaysia dalam sejarah itu ndak pernah akur, ribut mulu. Tapi mereka di case ini bisa kompak, bahu-membahu. Bukan cuman Indonesia, negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Brunei itu juga ikut-ikutan menyerang Kenneth. Makanya dari sini istilah sibling itu terbentuk. Kenneth ini ditantang ngomong pakai bahasa Inggris karena kalau di Twitter itu ndak ada auto translate kayak di IG itu ndak ada ya. Jawabannya Kenneth apa? Ya ngapain pakai bahasa Inggris? Kita mah bangga sama negara sendiri. Nggak kayak kamu yang bangga sama negara yang sudah menjajah kamu. Ini ya. Netizen itu kepingin pakai bahasa Inggris supaya debatnya itu fair karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ini bukan lomba nasionalismean. Netizen sibling ini batin, ini kalian sekolah diajari apa? Bahasa Inggris kagak bisa, attitude juga nol. Sibling juga nyerang oplasnya Korea. Ya, kamu sih bangga ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, padahal dapurannya nggak kayak gitu. Itu semua oplasan semua. Karena semakin viral nih ya, akhirnya yang ngebantu sibling bukan litas ASEAN doang. Ada penduduk Brasil, China, Turki, Arab, India, sampai Polandia. Yang Polandia itu lucu. Ada Kenneth kan, itu kepingin menghina Indonesia dengan cara ngebalik bendera Indonesia, dimaki-maki. Mereka kagak tahu guys kalau Polandia itu benderanya sama kayak bendera Indonesia tapi dibalik, sehingga Polandia pun tersinggung dan joinlah dia sama tim sibling. Bahkan nih pas puasa mereka ada gantian untuk ngerosting. Intan bacanya sampai ngakak tuh. Belum reda dan beberapa hari lagi Ramadan, dimana kita yang muslim harus bertutur kata yang baik. Gimana kalau kita bagi shift? Habis subuh sampai maghrib nonis yang ribut, maghrib sampai sahur gantian Islam yang ribut.
Sorry, yang Kristen, Katolik dan Protestan nggak bisa karena puasa Prapaskah sampai awal April. Mungkin Brosis, Nonis yang Buddhis, Hindu, Konghucu bisa. Konghucu hasdir, tapi nggak bisa full soalnya Imlekan. Waduh, kalau gini jadi numpuk kerjaan ateis ya. Ribet loh, bisa dibuat shift-shiftan kayak gini. Yang paling juara, tuh ada Kenet yang menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia. Indonesia itu negara korupsi. Dibales dong sama netizen Indonesia. Makasih sudah speak up, membantu mencaci maki pemerintahan kita. Silakan kalau mau mencaci maki pemerintahan kita kayak gitu. Ya bener ya kata pepatah. Kalau cari masalah itu jangan sama negara yang bermasalah. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.